Shalom, silakan duduk semuanya. Ya, saya nggak bisa nggak bisa tuju karena saya Hokkien lang. Sin chun kyong hi, ya so jinjia ho, boksu boksunyo kamsia. Saya dapat kesempatan. Sing nian kuala, tian fu te ai, chu fu ni men. Kok nggak ada yang nyaut? Baik, saya nggak ngitung beberapa kali ke sini, tapi kali ini pas suasana Imlek juga boleh ada diterima, walaupun mendadak. Terima kasih banyak. Baik, saya datang dengan rombongan anak-anak saya ini cukup banyak, ya, yang ngikuti di rumah juga. Siap untuk belajar firman Tuhan? Tema kita sangat menantang, sangat menarik. Pewaris kerajaan Tuhan. Saya percaya kalau semua kita mendengar kata pewaris. Jujur, saya nggak usah tanya, sudah tahu. Pasti di otak kita mikir duit sudah. Kok nggak jawab? Betul tidak? Kalau kita mendengar kata ahli waris, pewaris, pasti kita mikir uang. Tapi di surga itu nggak ada uang, itu masalahnya. Kok nggak percaya? Maka itu sangat salah kalau manusia punya motivasi ke gereja untuk jadi kaya. Itu salah besar. Saya sarankan ke Gunung Kawi atau pelihara tuyul, itu pasti kaya. Serius. Dengan Tuhan jangan pernah berbicara tentang uang. Kenapa? Matius 6:24 Tuhan Yesus berkata dengan tegas. Saingan dia itu bukan setan. Matius 6:24 saingan Tuhan Yesus itu uang. Bahkan Tuhan Yesus berkata yang sejajar dengan dirinya itu bukan malaikat, bukan setan, tapi uang. Bayangkan kalau Tuhan Yesus sendiri, nah lihat tuh. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Saya langsung bilang, karena terjemahnya bukan Tuhan, Tuhan yang betul. Siapa Tuhan yang pertama? Jelas Tuhan Yesus. Siapa Tuhan yang kedua? Uang. Karena jika demikian, saya berkata kita ya, kita akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu, di dunia ini tidak ada satupun pribadi kecuali Tuhan Yesus yang menyebut uang itu pribadi seorang. Saudara baca baik-baik. Jadi bagi Tuhan Yesus uang itu bukan benda. Money is not a thing but a person. Ini mengerikan. Kalau Tuhan Yesus yang berkata uang itu adalah seorang. Berarti uang itu punya nyawa, punya kekuatan. Dan itu betul. Salah satu perusak gereja. Kalau ada orang kaya jadi anggotanya dan ngatur pendetanya. Betul salah Boksu? Gak usah takut, itu fakta. Kalau ada orang kaya dalam gereja, tapi tunduk kepada Tuhan Yesus, gereja itu aman. 90 sekian persen perpecahan dalam gereja, itu karena orang kaya yang tidak bertobat. Karena dia nyumbang paling banyak, dia invest paling banyak, maka dia merasa aku berhak untuk ngatur. Sebab di mana ada uang, di situ ada kekuasaan. Coba jujur jawab pertanyaan saya. Keluarga kaya atau keluarga miskin yang lebih aman? Jawab cepetan. Nah, anak-anak nggak usah diragukan, rata-rata baik. Tapi mantu-mantu. Betul? Mantu-mantu mana yang sering ribut dengan mertuanya? Yang banyak duitnya atau yang nggak ada duitnya mertuanya? Lu ngerti nggak maksud saya ini, saudara? ISIS itu bukan agama, itu uang.
Pemilu yang baru selesai. Uang. Semua berebut, ingin punya posisi. Uang. Maka itu dengan Tuhan jangan pernah berbicara tentang uang sama sekali. Pisahkan Tuhan dengan uang, maka saudara akan tahu kebenaran. Tapi ketika uang disatukan di dalam pelayanan, itulah kehancuran. Ingat itu baik-baik. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena ya jika demikian kita akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau kita akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kita tidak dapat menghamba, mengabdi, melayani kepada Tuhan dan Mamon. Lihat penulisannya pakai huruf besar M. Berarti itu pribadi. Uang selama masih di dalam dompet, dia hamba yang baik. Tapi begitu uang dipindahkan ke dalam hati, dia tuan yang jahat. Catat itu baik-baik. Lalu bagaimana dalam hidup? Kan kita perlu uang, betul. Tapi jangan pernah izinkan uang masuk ke hidup kita. Begini ilustrasinya. Tidak ada kapal yang gak butuh air. Tapi gak ada kapal goblok masukkan air ke dalamnya. Betul atau salah? Kalau kapal itu kita, air itu uang. Hidup kita butuh air. Tapi jangan masukkan air ke hidupmu, goblok. Maaf saya pakai kalimat ini. Semua yang disebut berkat Tuhan, itu artinya segala sesuatu yang tidak ada hubungan dengan uang. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang gak bisa dibeli dengan uang. Segala sesuatu yang masih ada hubungan dengan uang, jangan berkata itu berkat Tuhan. Itu hukum alam. Saya beri resep kepada saudara. Gak usah berdoa, rajinlah berdosa. Dengan 3 resep ini saudara pasti kaya. Mau tahu enggak? Pura-pura kalau enggak mau. Nomor 1, tunggu dapat warisan. Langsung kaya enggak? Itu saya tanya kok. Nomor 2, kerjalah yang rajin. Kalau saudara punya toko di pasar, yang lain buka jam 6, saudara buka jam 4. Yang lain tutup jam 6, saudara tutup jam 8 malam. Pasti kaya karena rajin. Itu enggak usah tuan. Enggak usah ke gereja, enggak usah doa puasa, enggak usah hidup kudus. Resep ketiga, pelitlah. Yakin dengan 3 ini saudara orang itu pasti kaya? Nah, jadi bicara kekayaan jangan gabung dengan Tuhan. Sebab ini musuhan 2 Tuhan ini. Maka itu kalau saudara berkata, oh orang itu diberkati. Tunggu dulu. Saudara nilai dalam apa? Kalau nilai karena rumahnya bagus, mobilnya. Setiap tahun jalan-jalan ke luar negeri. Jangan bilang berkat Tuhan, itu hukum alam. Berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang uang gak bisa beli. Contoh. Uang bisa beli tempat tidur yang mahal. Tapi uang gak bisa beli tidur yang nyenyak. Betul atau salah? Uang bisa beli vitamin-vitamin suplemen yang mahal-mahal. Kalau buatan Amerika gak bagus, buatan Australia gak bagus, buatan kutub mungkin bagus. Kalau ada. Tapi uang tidak bisa beli kesehatan. Betul atau salah? Uang bisa beli buku-buku yang mahal. Silakan. Uang bisa beli peralatan belajar. Komputer sekarang luar biasa, internet. Tapi percaya enggak? Intelektual dan kepandaian enggak bisa dibeli dengan uang. Uang bisa beli alat-alat hiburan. Yang harganya ratusan juta bahkan ada yang miliar.
Tapi uang tidak bisa beli sukacita dan bahagia. Kalau hari ini kita bicara tentang pewaris kerajaan surga. Maka saya minta dalam nama Yesus pisahkan dengan uang. Enggak ada hubungan. Tapi mengapa ada banyak gereja konsepnya salah dalam hal uang? Karena yang khotbah salah. Saya mau berikan contoh. 12 murid Tuhan Yesus yang bengkok berapa? Cepetan, waktunya itu. Timer jalan terus. Ini kalau khotbah di timer itu, aduh pusing saya. Saya doakan mati kamu. Daripada ganggu itu. Ayo cepat. Sebutkan dari 12 murid Yesus ada 3 yang bengkok. Ayo cepetan. Coba. Kok Yudas? Berkeyudasan dikit lah. Yang lain dulu, jangan Yudas dulu. Kasihan dia. Coba. Petrus. Maka itu kalau punya anak laki jangan beri nama Petrus. Ini nama jelek sekali. Yang sudah terlanjur jangan ganti nama mahal. Lanjutin aja. Yang mau punya cucu laki, punya anak laki. Ya jangan pakai nama Petrus. Enggak bagus. 2 siapa? Ayo Petrus. Thomas. Nah 3 baru Yudas. Saya tanya. Apakah 3 saudara kita ini dengar khotbah yang beda dengan yang 9? Hei jawab, saya tanya cepetan. Nah, gembala saudara orang hebat. Di dunia ini hanya ada 1 gereja namanya Mazmur 21. Cuma ada di Pontianak. Enggak tahu mimpi apa ini boksu ini. Pakai nama ini. Serius. Tadi ada yang tanya, loh itu tema atau nama? Saya bilang nama. Bukan tema, saya enggak khotbah Mazmur 21. Namanya ada yang banyak tanya, oh ya, boksu hebat itu. Nah, satu-satunya gereja di dunia mana namanya Mazmur 21. Ya, di sini tempatnya. Ayo, ini penting kita jawab. Pak Gembala, Ibu Gembala boleh khotbah luar biasa. Yang dengar sama-sama dengar. Isi khotbah sama. Ini Tuhan Yesus. Maka itu saudara rajin ke gereja, rajin mendengar khotbah. Belum tentu kita ini benar. Ingat Petrus, Thomas, Yudas dengar khotbah yang sama dari guru hebat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa yang 9 benar, kenapa 3 ini bisa miring? Nah jawabannya karena motivasi. Kenapa motivasi mereka? Kita mendapat tema, kita ini generasi pewaris kerajaan surga. Betul, tidak perlu diragukan. Tapi kalau motivasi kita tentang firman ini salah, maka kita akan salah. Apa motivasi mereka bertiga sehingga salah? Pikiran mereka pikiran duniawi. Wajar seperti bangsa Indonesia dijajah oleh banyak bangsa dari Eropa. Ingin merdeka, betul. Begitu pula Israel masa itu. Mereka capek dengan pemerintahan penjajahan Romawi. Mereka ingin bebas. Tiba-tiba Yesus muncul. Dia memang raja. Tapi bukan raja untuk dunia ini. Tapi di benak mereka bertiga, Yesus jadi raja orang Yahudi. Supaya mereka bebas dari penjajahan Romawi. Maka itu mengapa ketika Yesus Tuhan kita disalibkan, lalu imam-imam minta ada nama. Nah dalam tradisi Romawi itu jahat, kejam. Semua yang dihukum mati tidak boleh nama asli ditulis di bagian kepala salib itu. Itu diizinkan oleh pemerintah Romawi. Siapa saja silakan nulis ejekan di bagian kepala itu. Wih ngeri sekali kalau saudara cari sejarah Romawi. Lalu mereka minta kepada Pontius Pilatus, tulislah kalimat ini. Inilah raja orang Yahudi. Saudara itu ejekan. Raja kok matinya disalib. Sadis kata itu. Tulisan INRI dalam bahasa Latin itu ejekan. Supaya
Petrus, Thomas, Yudas, dan yang lain-lain tahu. Ini loh raja yang kamu bilang mau memerdekakan kalian. Mati. Ngeri saudara. Maka itu Petrus menyangkal berapa kali? Cepatnya. Berapa kali Petrus nyangkal? Salah. 7 kali. Nah enggak teliti toh baca Alkitab. 3 kali pertama betul di halaman rumah Imam Besar Kayafas. Penyangkalan keempat. Murid pertama yang tahu Yesus bangkit itu Maria Magdalena. Dia ke kubur pagi-pagi sebelum yang lain berangkat. Syok. Kuburnya kosong. Dia pulang bertemu dengan Petrus dan murid-murid yang lain. Yang lain percaya, Petrus tidak. Penyangkalan kelima. Maria ibu Yesus. Setelah mendengar berita Yesus bangkit dari Maria Magdalena, Maria ibu Yesus mengajak murid-murid lain untuk ngecek ke kubur. Betul, sudah tidak ada. Baliklah mereka ketemu yang lain-lain termasuk ketemu Petrus. Petrus tidak percaya. Yang keenam. 2 murid pria kecewa juga pulang kampung ke Emmaus. Masih ingat kisah itu Lukas 24? Di perjalanan Yesus ikut nimbrung. Mereka terbuka matanya ketika roti dipecahkan. Ini guru. Belum sempat mereka bicara jauh Yesus sudah menghilang. Balik lagi mereka ke Yerusalem. Kurang lebih 10 kilo balik lagi jalan kaki. Petrus tidak percaya. Yang ketujuh klimaks. Di Lukas 5 Petrus sudah janji, Guru aku tinggalkan semua untuk ikut engkau. Lalu Tuhan Yesus memberi apa itu panggilan. Mulai hari ini kamu bukan penjala ikan, tapi penjala manusia masih. Tapi di Yohanes 21, Petrus kembali ke hidup yang lama. Nangkap ikan. Dan masih ingat perjumpaan pertama setelah kebangkitan dengan Tuhan Yesus. Saudara jangan anggap enteng. Tuhan Yesus yang merubah nama Simon menjadi Petrus. Tapi di Yohanes 21 dia kembalikan Simon lagi. Itu templakan yang luar biasa. Simon anak Yunus. Adakah engkau mengasihi aku? Nah maka itu yang pernah berdosa semua kita. Yang dulu tukang judi, tukang mabok, ya, tukang apa saja yang terikat pornografi, jangan simpan barang-barang itu. Rupanya Simon ini masih simpan perahu dan jalannya. Maka itu ketika dia kecewa barang lama, panggil-panggil lagi. Hati-hati ya, yang masih punya hubungan dengan yang dulu-dulu putus. Tapi kurang ajarnya Simon ini. Dia dosa ngajak teman. Yohanes ikut, Markus ikut baca aja, ikut semua kembali nangkap ikan. Kurang ajar gak ini orang satu ini? Aduh, kalau saya jadi gurunya Petrus, saya pecel dia. Bayangkan diajar segitu rupa. Tapi kembali kasih Tuhan dinyatakan. Masih berani pakai nama Petrus? Maaf. Oke, kita lanjut. Jadi motivasi kita mendengar khotbah itu sangat menentukan kita akan, perhatikan kalimat saya. Motivasi kita mendengar khotbah, belajar firman itu akan menentukan kita dibelokkan kemana. Ngerti maksud saya? Orang yang ke gereja motivasinya uang. Baca ayat apa saja, bisa jadi duit, saya juga heran. Tergantung motivasi. Maaf, sekarang sudah enggak begitu gencar. Berapa tahun yang lalu. Di Indonesia ada gereja namanya Kabar Mempelai. Saya sampai heran kalau ke gereja itu. Ayat apa saja, ketemunya mempelai. Hebat juga. Ada gereja namanya Tabernakel. Mau baca ayat apa saja, larinya pasti ke Tabernakel. Nah itu motivasi.
Maka itu apa motivasi kita? Maaf ya anak-anak muda, bukan rahasia, sudah banyak yang tahu. Maka itu enggak semua ya, enggak semua anak muda, saya cuma ngomong saja. Kenapa ada anak muda 1-2 rajin ke gereja? Karena calon mertuanya yang minta. Bisa enggak itu terjadi? Nah, maka itu motivasi kita. Kalau kita belajar tentang generasi pewaris kerajaan surga, maka motivasi kita hanya boleh satu. Apa itu? Doa Bapa kami. Saudara dan saya memang diberi hak untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Tapi bukan untuk memperkaya diri. Kita baca 2 ayat. Roma 8, 17. Dan satu lagi Galatia 3:24. Roma 8, 17. Dan jika kita adalah siapa? Anak. Maka kita juga adalah ahli waris. Wih keren mendengar kata ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Koma. Nah, ada syarat. Ada syarat. Gereja yang motivasinya uang, maka kalimat berikut itu enggak pernah dibaca karena enggak enak. Betul tidak? Syaratnya cuma satu, untuk bisa menerima dan menerima janji-janji Tuhan sebagai ahli waris kerajaannya. Ayo baca sama-sama. Jangan tiba-tiba pura-pura langsung buta huruf. Awas kamu. Yaitu 1, 2, 3. Nah. Kata kita ganti nama kita sendiri supaya jelas. Yaitu jika Daniel, mana suaranya Ulang, 1, 2, 3. Jika menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita semua juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Loh, cuma Pak Gembala yang haleluya. Yang lain haleluya lupa gitu, awas kamu. Syaratnya cuma satu. Bukan rajin puasa. Bukan rajin doa pagi. Bukan yang lebih banyak memberi perpuluhan. Tidak. Pokoknya Tuhan gak bicara duit itu aja. Tapi yang mau menderita bersama-sama dengan dia. Membaca dan mendengar kata menderita, gak usah ditafsirkan. Oh begini saudara menderita. Gak usah menderita sudah. Siap gak? Gak enak. Tapi ini prinsip. Kenapa harus menderita? Sebelum Galatia. 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Kalau ada di antara kita sedang capek, kok gak menang-menang ya atas dosa hidupku ini? Ada ayat ini. Yang ingin bebas dari dosa, ingin menang atas dosa, jangan doa kelepasan. Jangan puasa keputus ibo, kejauhan. Lakukan ini. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi karena Kristus telah apa? Menderita penderitaan badani. Aku pun, jangan bilang kamu lagi. Aku pun harus juga mempersenjatai diriku dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa? Menderita penderitaan badani seperti Kristus. Karena 1, 2, 3. Karena barang siapa kita semua telah menderita penderitaan badani, maka kita telah berhenti berbuat dosa. Saya kurang setuju dengan doa kelepasan. Karena doa kelepasan itu jalan pintas. Kita terikat dengan dosa nggak bisa didoakan kelepasan. Harus menderita. Saya beri contoh. Siapa yang pernah terikat rokok? Untuk berhenti rokok nggak usah. Oh ganti permen aja. Ganti makan kacang atau gigit pintu. Nggak usah.
Untuk lepas rokok cuma satu. 3 hari tanpa rokok itu penderitaan. Begitu pula terikat judi. Ya, terikat judi. Wih, judi itu setan betul loh saudara. Mudah-mudahan di gereja Mas 21 itu enggak ada yang terikat judi. Awas kamu. Menderita keluarga yang terikat judi. Terikat alkohol, terikat pornografi. Semua dosa itu enak, betul atau salah? Nah, untuk melawan yang enak, kerjakan yang tidak enak. Penderitaan itu kebencian dosa. Karena dosa maunya yang enak-enak. Jadi kalau ingin lepas dosa, siapkan menderita secara badan. Fisik loh. Maka itu saya tahun 85 sampai 91. Itu menangani rehab narkoba zaman itu. Lama sekali. Enggak pakai obat. Saudara kalau sudah sakau, itu saya betul-betul melihat mereka. Pernah enggak ada orang jambak rambutnya sampai 1 genggam begitu? Saya sampai kaget. Kalau saya sakau saya bilang tidak bisa makan obat lagi. Kamu silakan guling-guling, silakan nyemplung di bak mandi. Ada yang 3 minggu tiap malam kepanasan, masuk bak mandi waktu saya belum menikah. Saya tungguin. Tiba-tiba dia jambak rambutnya karena kesakitan. Saya jadi pusing sendiri. Aduh, ini rambut jambak. Saya bilang, jangan coba ya, jangan coba. Wih, karena sakau. Saya lagi meleng sebentar, nyiapin makanan buat dia. Tiba-tiba dengar, tar, seperti ada barang pecah. Saya lari keluar. Saudara, ini orang benturin kepalanya ke dinding. Waduh, bilang kalau mati ini bagaimana nanti. Oh, saya punya pengalaman banyak tentang ngurusin orang-orang sakau. Puji Tuhan, enggak ada satupun yang pakai obat. Hanya karena kasih Tuhan. Dan saya ajari ayat ini, menderita. Dan hebatnya ya, hebatnya. Itu rata-rata 3 hari. Saya sampai heran. Bukankah seperti itu Yesus bangkit, mati dan bangkit 3 hari. Ternyata secara medis bisa dibuktikan. Nikotin, racun narkoba semua itu kalau 3 hari nggak diberi maka bersih. Ternyata begitu pula dengan sistem kesehatan, detox. Maaf saya cuma tanya ya, jangan tersinggung. Biasanya orang yang pas-pasan atau orang kaya yang penyakitnya banyak. Saya cuma tanya, cepetan jawab. Kenapa orang banyak duit lebih banyak penyakit? Karena bisa beli sembarang. Tapi yang pas-pasan itu selalu hemat. Dan itu sehat. Kok enggak amin? Loh serius. Siapa percaya sering puasa itu sehat? Loh, cepetan jawab saya tanya kok. Apalagi kalau puasa karena terpaksa. Sehatnya double-double. Loh serius. Puasa itu cuma minum air. Itu detox saudara. Racun keluar semua, usus bersih, pembuluh darah bersih. Yakin enggak? Maka itu sering-sering lah enggak punya duit. Orang yang sering enggak punya duit, mau berdosa itu mikir. Karena semua dosa kan bayar. Lu betul tidak? Enggak percaya dikasih tahu kok. Maka itu kalau saudara sering enggak punya duit sudah mirip Yesus. Karena Tuhan Yesus enggak punya duit. Itu buktinya. Ketika harus bayar pajak di rumah sembahyang, pancing ikan dulu baru dapat duit. Maka yang banyak duit, hati-hati kamu. Siapa yang lebih susah masuk surga dan lebih gampang masuk neraka? Kata Tuhan Yesus, cepat jawab. Masih berani kaya? Calon neraka. Yang ngomong bukan saya, Tuhan Yesus. Hati-hati dengan uang pokoknya. Mudah-mudahan gak ada yang nyesel datang ke sini hari ini untuk dengar firman. Jadi untuk stop dosa cukup menderita 3 hari. Tahan. Wih, itu gak enak semua. Dosa perjinan, pornografi semuanya. Jelas ya? Oke. Jadi siap menderita itu adalah satu-satunya syarat untuk kita jadi pewaris. Tanpa yang lain. Maka itu stop untuk mengalami kenikmatan hati-hati. Mau? Loh, kok enggak jawab?
Mau? Ya, kalau saya bilang nggak mau terlanjur, kenapa ada di sini sekarang? Ini temanya. Galatia 3:24. Oke, pewaris. Galatia 3:24. Doa saya nggak terdengar, nggak mati timernya. Biarin dah. Oh 29, maaf. Saya salah. Galatia 3:29. Nah, kata kamu ganti nama kita ya. 1, 2, 3. Dan jika Kristus, maka juga adalah keturunan Abraham, berhak menerima janji Tuhan. Ini waris. Syarat ini harus jadi milik Kristus lebih dulu. Ayo kita mikir sebentar. Apa arti kata milik? Reda, Ibu Reda mana? Kalau saya lihat jadwal saya itu saya khotbah itu 45 menit. Kenapa jatah saya tinggal 30 menit saja? Yang 15 menit dipotong kemana? Maaf Bapak Gembala, gak usah urusan ini kami dua, saya dengan Reda saja. Mana Bu Reda? Kemana? Mau dibawa, ngapain? Jadi dia ngatur pendeta tapi gak dengar khotbah. Awas dia nanti, yang kebaktian sore gak datang, saya marah nanti. Oh tapi Bu Reda nanti sore katanya WL, ya udah saya tungguin. Sampaikan ya, saya pesen dia sampaikan. Apa arti kata dimiliki? Milik. Ini penting saudara. Jadi ada dua syarat yang kita akan tahu kapan kita berhak menjadi pewaris kerajaan surga. Satu tadi kalau kita menderita. Yang kedua, kalau kita milik Kristus. Cepetan. Apa itu milik Kristus? Apa artinya kata milik? Gak usah bilang Kristus. Penyerahan diri. Telur rohani yang ngomong, yang jawab pendeta sih masalahnya, yang umum saja. Oke begini, apa? Ada suara di situ? Apa? Kepunyaan. Ya sudah tahu milik itu kepunyaan, bukan itu yang saya tanya. Maksud kata lain. Oke, dengar. Satu hari saudara beli motor, bukan kredit, cash. Apa bedanya beli motor kredit dengan lunas cash? Beda tidak? Bedanya apa? Kalau kredit belum milikmu gitu loh, susah bener ah. Iya toh? Karena belum lunas. Nah kalau saudara beli motor lunas, pagi-pagi saudara bangun mau ke pasar, loh kok motornya nggak ada? Ditanya orang serumah, nggak tahu. Ternyata motor itu jalan sendiri pagi-pagi, jalan-jalan. Ngerti ilustrasi? Boleh nggak motor itu jalan-jalan sendiri? Loh boleh nggak? Nggak boleh. Sebab sudah dibayar lunas. Maka itu 1 Korintus 6 ayat 20 kita baca dulu. Ini milik saudara. Nah baru nanti itu penyerahan hak itu betul. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab, kata kamu ganti lagi, sebab Daniel telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Apa arti kata milik Kristus? Sebab telah dibeli kredit atau lunas. Ini ayat luar biasa. Ketika Tuhan berfirman di ayat ini belum ada zaman kredit. Tapi Tuhan tahu di akhir zaman ada banyak kredit. Maka itu kata lunas ditulis duluan. Karena kita nggak pernah dikredit oleh Tuhan. Setuju? Lunas. Nah ini dia. Saya punya kesaksian. Tahun 75 itu pertama kali saya masuk ke pedalaman Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Lalu balik lagi kedua itu tahun 88. Jadi hampir 13 tahun nggak pernah balik. Balik ke sana jalan raya sudah tembus walaupun belum aspal. Nah ditemani seorang pengusaha namanya Pak Alim Saifuddin, masih hidup orangnya seumur 80 tahun lebih.
Sampai ke satu desa yang saya pernah layani tahun 75 sebelumnya. Terus Pak pengusaha ini putar di dalam rumah pendeta ke belakang. Saya tanya, Pak Halim cari apa? Cari motor. Maksudnya, loh 3 tahun lalu saya tuh belikan motor pendeta ini. Kok saya nggak lihat motornya kemana? Bagi anaknya saya pikir gitu. Nggak mungkin. Terus ditanya, panggil nama pendetanya. Mana motor yang saya belikan? Motor? Enggak ada. Loh, 3 tahun lalu itu saya suruh orang, oh dia cuma bawa kwitansi. Dengar dulu ceritanya, dengar dulu. Dia masuk ke dalam pendeta ini kwitansinya. Pak Halim pukul kepala betul-betul. Kenapa? Dia sudah beli lunas di dealer Samarinda. Tapi dia nggak mau repot ngantar itu, ada orang ke pedalaman, titipkan tolong bawakan kwitansi ini kasih pendeta itu supaya diambil ke kota. Ngerti nggak maksudnya? Jadi yang salah siapa? Pendeta cuma ngotot, bukan motor Pak, cuma kertas ini. Pak Halim marah kedua, ini dealernya kurang ajar juga. Saya dibayar motor nggak diambil, kenapa nggak bilang? Kan dulu belum ada telepon untuk ke sana. Nah dari peristiwa itu saya belajar. Ternyata kalau toh Tuhan Yesus sudah beli lunas kita, ternyata belum tentu kita jadi miliknya. Ngerti nggak ilustrasi ini? Maka itu cek. Kita ini milik siapa? Kalau saudara dan saya milik Kristus, siapa berhak penuh atas hidup ini? Jawab, siapa yang berhak penuh atas hidup ini? Tuhan. Nah, tadi saya di bawah ada yang tanya, Pak nanti sore Bapak khotbah lagi? Iya, khotbahnya sama enggak? Dalam hati saya mau, ini orang. Tapi saya jawab, dengar ya. Saya selama jadi hamba Tuhan, di kebaktian pertama, kedua, ketiga misalkan ada gereja kebaktian banyak. Saya enggak bisa khotbah yang sama. Saya enggak tahu Roh Kudus berikan saya ide. Jadi saya minta yang pagi ini datang, nanti sore enggak datang, awas. Kalau saudara bilang, cukup sekali. Saya tuntut, kamu mulai hari ini makan cuma sekali sehari. Setuju Bapak Ibu Gembala? Setuju enggak? Cepat jawab dulu supaya jemaat ini dengar. Setuju? Loh enggak berani ngomong Pak Gembala ini. Amin. Ya Mas ya. Khotbahnya beda, percaya saudara datang awas. Saya foto ini, wajahnya akan ketahuan semua nanti. Oke, saya kembali ke ilustrasi ini, anak muda ya. Tahun 78 saudara, saya retreat di satu desa. Dari Tamiang Layang, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Tapi masuknya itu lewat Banjarbaru, naik ke Tinting, lewat 3 sungai, baru sampai. Enggak ada listrik. Itu retreat remaja pemuda gereja. Nah tema yang diberikan kepada saya, Yesus itu Tuhan. Ya saya sampaikan, Yesus Tuhan. Setelah selesai, ada sesi tanya jawab. Tiba-tiba ada anak muda. Wih bahasanya keren. Saya pikir, wih saya ingin bawa anak ini ke kota lah. Karena saya begini anak pinter, ngomongnya manis sekali. Sampai saya bilang, ya udah, apa yang kamu mau tanyakan? Ada satu Pak, yang saya tuh nggak bisa serahkan, Yesus itu Tuhan. Tapi dia terus ngomong, begini Pak, satu tuh begini Pak. Kok panjang, betul saya pikir. Cepetan aja, satu itu apa? Saya nggak berani Pak, saya nggak mau menyerahkan hal ini kepada Tuhan. Apa itu? Jodoh Pak. Maksudmu? Saya nggak berani menyerahkan jodoh saya ke tangan Tuhan. Kenapa? Takut dikasih yang jelek. Ini anak. Tapi jujur, saya kan masih remaja juga waktu itu. Saya terus mikir, betul juga. Ayo jujur, yang belum menikah, ayo. Setuju nggak dengan pendapat anak muda itu? Loh, saya setuju nggak? Ditanya kok. Setuju? Yang belum menikah? Bohong. Dari situ saya belajar. Menjadi milik Kristus itu enggak semudah yang kita omong. Karena dia harus ngatur, harus nunjukkan semua. Ini tadi di pesawat saya tunjukkan ke anak saya.
ini ada minggu ya, hari Rabu yang lalu pas pemilu itu, ya saya ada di asrama untuk anak-anak kami di Nabire. Nah terus saya sedang cerita bagaimana hebatnya 2 Korintus, matilah kamu, matilah jangan jalan terus. Hebatnya 2 Korintus 5:17. Barang siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Nah karena anak-anak jadi saya pakai contoh ulat jadi kepompong terus jadi kupu-kupu. Lah tadi malam ada satu anak itu WA saya bacakan ke anak saya itu. Tanya, "Pak, ada enggak kupu-kupu itu pernah ingat dia dulu tuh pernah jadi ulat?" Saya tertawa, kok sempat-sempatnya kamu mikir begitu? Ngerti enggak pertanyaan anak ini? Pernah enggak ada kupu-kupu tiba-tiba ingat bahwa dia dulu ulat? Kalau saudara jawabnya apa? Saya bilang pintar juga ini anak. Saya jawab enggak pernah ingat. Sebab semua pola hidupnya berubah. Pola makan, pola jalan, pola hidup semuanya berubah. Tapi saya dapat berkat dari pertanyaan anak itu. Seperti itulah kita jadi waris Kristus. Jangan kembali ke hidup yang lama. Ingat pun jangan. Percaya ulat-ulat, kupu-kupu itu enggak ada yang pernah ingat kalau dia dulu ulat? Loh, betul enggak? Saya berterima kasih pada anak itu tanya seperti itu. Karena saya enggak pernah mikir. Siap? Masih ingat lagu lama? Aku berubah, sungguh ku berubah. Itu lagu luar biasa. Jadi syarat jadi waris kerajaan surga. Siap menderita? Dan kita harus dia miliki. Dia atur. Sehingga termasuk penggunaan keuangan harus dia pemiliknya yang atur. Penggunaan waktu hidup harus dia yang ngatur. Setuju? Mau belanja apa saja, mau apa saja. Harus dia yang ngatur karena dia yang memiliki hidup kita. Enggak boleh semau-maunya sendiri. Ayat terakhir. Oh jadi saya utang 1 menit 46 detik. Saya utang saya karena minus. Oke. Galatia 2:20. Ini terakhir. Gak apa-apa ya box saya ngomong. Galatia 2:20. Ayo. Apa kalimat pertama? Cepetan. Namun. Aneh gak mendengar kalimat namun aku hidup? Aneh. Kenapa harus ada kata namun aku hidup? Koma. Tetapi nah. Saudara dan saya memang hidup. Tapi baca. Nah, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Lah terus siapa? Oke, saya pakai istilah ini. Saya bersyukur berapa puluh tahun yang lalu Roh Kudus ngajak saya untuk mikir. Sering nggak kita dengar kata, ih dia kesetanan, ih dia kesetanan. Sering nggak? Nah, tiba-tiba Roh Kudus balik. Kenapa sih kok nggak ada orang yang berani nyebut, ih dia ketuhanan, wih dia itu ketuhanan. Loh betul tidak? Loh saya tanya kok. Kalau orang bisa kesetanan, berarti orang bisa ketuhanan enggak? Artinya apa? Bukan ketuhanan Maha Esa Pancasila kan itu, bukan. Ayo, kalau orang bisa kesetanan, tapi kita balik, orang bisa ketuhanan. Artinya apa cepetan? Oke, kalau saudara susah jawab saya balik lagi. Kalau saudara nyebut, ih kamu tuh kesetanan, berarti orang itu, nah gitulah. Kenapa susah jawabnya? Jadi kalau kamu itu ketuhanan, ayo. Apa? Kamu kayak Tuhan. Nah itu yang betul. Amin. Coba tanya sebelah, kamu ketuhanan atau kesetanan? Coba tanya. Ayo tanya. Yang baju putih jangan diam aja tanya. Ayo kamu ketuhanan atau kesetanan? Harus itu. Nah saudara dan saya akan ketuhanan, enggak akan kesetanan lagi. Kalau kita hidup tetapi bukan lagi kita yang hidup, melainkan, ayo cepetan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
aku. Tapi saya nggak semudah itu untuk berusaha mengerti Kristus hidup di dalam aku itu bagaimana. Sampai suatu hari Roh Kudus beri saya pelajaran bagus. Maaf, yang belum pernah naik pesawat nggak apa-apa, nggak dosa kok ya. Yang belum pernah, tapi saya beritahu. Naik pesawat terbang itu istilah saya, itu sedang naik peti mati terbang. Loh betul tidak? Loh kok takut jadinya? Enggak usah takut. Kenapa saya berkata pesawat itu peti mati terbang? Karena satu-satunya alat transportasi kalau kecelakaan habis. Kapal laut kecelakaan masih bisa berenang. Ya enggak, naik kereta api, bus, jalan darat masih bisa nyelam. Kalau pesawat, bayangkan tiap kali naik pesawat belum berangkat pasti ada peragaan toh, pelampung itu. Saya itu bilang itu kan untuk kalau jatuh di air, lah kalau jatuh di darat. Loh kenapa gak pernah mikir orang-orang ini? Dia buang-buang waktu. Loh, betul tidak? Nah orang yang naik pesawat begitu masuk, duduk, pasang sabuk, itu sedang ngomong begini. Pilot, ini nyawaku terserah kamu. Loh betul tidak? Pertanyaannya, kita kenal nggak dengan pilotnya? Padahal setiap kali mau terbang pasti diberitahu nama pilotnya. Betul? Cek, 3 menit kemudian ditanya, kamu ingat nggak tadi? Enggak. Kenapa kita nggak bisa ingat nama pilotnya? Cepetan. Kenapa? Kok nggak ingat? Nggak penting. Loh betul nggak penting. Ini loh saudara. Kepada pribadi yang baca kalimat berikut, maaf. Adalah hidup oleh iman dalam anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hebat nggak Tuhan Yesus? Mengapa semua penumpang pesawat berani menyerahkan hidupnya kepada pilot yang nggak pernah dikenal? Seharusnya saudara dan saya lebih berani menyerahkan hidup ini kepada yang kita sudah kenal. Bahkan yang telah mengasihi dan mati untuk kita. Ya tepuk tangan. Maka itu salah satu tanda kita ini sekedar Kristen yang rajin ke gereja atau sudah sah menjadi ahli waris kerajaan surga. Cuma satu tandanya, hidup nggak pernah khawatir tentang apapun. Kalau masih ada di antara kita masih suka khawatir, ganti namamu Petrus. Udah gitu saja. Karena Petrus itu nggak pernah percaya. Betul? Dia nantang. Kalau engkau itu Tuhan. Padahal baru ngomong hantu. Suruh aku jalan di atas air. Jujur kalau Yesus saya nggak izinkan. Malah saya celupin. Loh betul nggak? Dia bilang hantu enak aja. Loh betul nggak? Dia diizinkan jalan. Tapi firman Tuhan menulis ketika dirasanya angin dan gelombang itu tenggelamlah dia. Menjadi ahli waris harus punya dampak hidup ke banyak orang di hidup kita. Menjadi ahli waris kerajaan surga. Orang setiap pribadi yang berjumpa saudara akan keluar kalimat. Enggak tahu hidupku jadi apa kalau saya enggak ketemu bapak atau ketemu ibu. Itulah bukti bahwa saudara sudah jadi ahli waris kerajaan surga. Karena ketemu siapapun hidup orang itu berubah. Amin. Percaya kita adalah ahli waris kerajaan surga? Amin. Jangan dulu syaratnya dilakukan enggak enak aja amin. Apa syarat pertama tadi? Ayo cepetan. Apa? Menderita. Kedua, menjadi milik Yesus. Apa artinya milik? Mau diatur, mau ditundukkan, mau diperintah, mau tuntun, mau. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri dong.